mengenai pohon kehidupan yang ada di Taman Eden berdasarkan Kejadian 3 ayat 22. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka pohon kehidupan itu menghilang entah kemana. Pertanyaannya adalah, kemanakah dan di mana pohon kehidupan itu sekarang berada? Silakan pendeta. Terima kasih. Boleh tolong Stephen atau Jeff baca yang ditanyakan ayatnya tadi oleh Saudara Ari Kayoi dari Jayapura. Kejadian 3 ayat yang 22. ke-22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih. Lalu kita mau sambung dengan ayat yang ke-24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden. Jadi dia menghalau, mengeluarkan dari Taman Eden. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub atau malaikat dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, ternyata pohon kehidupan itu masih ada di sana. Karena ada kerub yang berjaga-jaga dengan pedang yang menyala-nyala untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Saya membayangkan Adam dan Hawa, atau mungkin setelah mereka punya anak, hanya bisa datang dekat-dekat dengan gerbang dari taman itu dan tidak bisa punya akses ke pohon kehidupan tersebut. Oleh karena alasannya, dalam ayat yang ke-22 yang disebutkan Saudara Ari Kayoi tadi, bahwa mereka sudah berdosa, lalu kalau mereka makan itu buah pohon kehidupan, maka mereka akan hidup menderita selama-lamanya, dan dosa adalah kejahatan, dan dunia akan penuh dengan kejahatan selama-lamanya, dan itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah hidup sukacita, hidup tanpa dosa selama-lamanya. Itulah sebabnya dibuatlah penjagaan supaya jangan sampai mereka datang ke pohon kehidupan tersebut. Karena bukan itu jalan keluar dari dosa. Jalan keluar dari dosa adalah Tuhan Yesus Kristus akan mati di atas kayu salib, dan siapa yang percaya kepadanya akan selamat, dan bila mana Tuhan Yesus datang nanti, mereka akan diselamatkan. Lalu setelah dari buku Kejadian ini, cerita dari kitab Kejadian, Keluaran, tidak lagi kita temukan informasi tentang pohon kehidupan tersebut. Ya. Kemungkinan besar, walaupun tidak dituliskan, tapi ada petunjuk di dalam Alkitab bahwa ada banjir besar yang menutupi semua permukaan bumi yang disebut dengan air bah dalam Kejadian pasal yang ke-6. Dua kemungkinan. Pohon kehidupan itu binasa oleh air bah, atau pohon kehidupan itu dipindahkan oleh Tuhan entah kemana supaya tidak binasa oleh air bah. Mungkin untuk membantu kita mendapat sedikit petunjuk, karena kita hanya bisa menjawab ini kalau ada petunjuk-petunjuk walaupun cuma sedikit dari dalam firman Tuhan. Sekarang kita baca di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Wah, ini ada janji kepada mereka yang menang di dalam kitab Wahyu. Berarti waktu air bah itu datang, pohon kehidupan itu tidak binasa oleh air bah. Kemudian belakangan ada janji, siapa yang menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kapan itu bisa terjadi? Kita sedang menantikannya. Tapi kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 21, menerangkan tentang langit yang baru, dan kemudian menerangkan tentang bumi yang baru. Itu setelah kedatangan Tuhan Yesus, setelah bumi yang lama ini dihanguskan, dibinasakan, Allah menjadikan segala sesuatu baru. Lalu kemudian ada gambaran tentang apa yang ada di dalam langit yang baru dan bumi yang baru itu, yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-22, Wahyu 22, ayat yang kedua. Dan di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu kota Yerusalem baru, demikian dinamakan kota itu di dalam Wahyu pasal 21 dan 22. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Pasal 22 ayat yang ke-14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Dalam Alkitab bahasa Indonesia disebutkan pohon-pohon seakan ada banyak. Tapi dalam bahasa aslinya ini tunggal, hanya pohon kehidupan. Tapi kok bisa tumbuh di seberang menyeberang dari sungai itu? Jadi ini suatu keajaiban. Satu pohon, tapi bisa nyambung dari seberang ke seberang. Bagaimana itu? Saya mau kasih tahu ini. Mari kita tetap setia, supaya kita bisa melihatnya nanti. Terima kasih.